Voices from the Past. Demikianlah judul daripada kedua buku ini. Ini volume pertama, ini volume kedua. Nah, dua volume buku ini tentu bukan buku berseris, tapi ini adalah buku yang memang berbeda isi-isinya dan tidak ada kelanjutan sebenarnya. Bukan buku semacam sistematika yang baca volume 1 dulu baru volume kedua. Tentu tidak. Nah, buku ini sendiri memang kategorinya adalah buku renungan. Hanya saja buku ini sendiri tidak sekedar buku renungan biasa. Karena buku ini memuat kumpulan tulisan-tulisan daripada orang-orang yang terdahulu kita. Orang-orang yang betul-betul merenungkan firman dan menggali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang dikenal atau terkenal dengan nama kaum Puritan. Nah, kaum Puritan adalah kaum yang memang cukup dikenal banyak di Inggris. Dan kaum ini adalah kaum yang dikenal juga dengan spiritualitas mereka. Kesalehan mereka yang sangat-sangat mereka perjuangkan. Ada aliran-aliran gereja yang memperjuangkan doktrinal. Ada aliran gereja yang memperjuangkan yang namanya Injil. Tapi juga ada kaum Puritan. Gerakan yang memperjuangkan kesalehan hidup. Jadi bukan berarti aliran-aliran yang sebelumnya disebutkan mereka tidak memperjuangkan kesalahan hidup. Hanya orang-orang yang ditulis dalam Voices from the Past ini adalah orang-orang yang sangat-sangat memperjuangkan kesalahan hidup. Mereka adalah orang-orang kaum Puritan. Dari tulisan renungan harian dari tulisan-tulisan kaum Puritan. Nah, berbicara tentang kaum Puritan, mengapa buku ini jadi sesuatu yang harus kita baca? Karena memang kaum Puritan itu ketika menulis suatu spiritualitas, dia menulis spiritualitas itu tidak asal. Dia menulis betul-betul dari penggalian Alkitab. Dan tentu ketika dia menggali Alkitab tidak kaku. Tapi betul-betul dia meresapi, dia melihat pergumulan kehidupan manusia. Dan betul-betul dia dalami dan dia mempelajari Alkitab. Bagaimana menyambungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi buku Voices from the Past ini bukan sekedar buku renungan biasa yang kadang-kadang buku-buku renungan tertentu. Ada buku-buku yang natsnya Alkitab. Tapi isinya tidak Alkitabiah kadang-kadang. Lebih banyak menggunakan prinsip-prinsip dunia. Kadang-kadang pakai contoh-contoh dunia, contoh-contoh ilustrasi yang malah menjadi dasar. Nah, buku ini tentu tidak demikian. Buku ini lebih menekankan daripada Alkitab itu sendiri. Bahkan mereka betul-betul sangat kristosentris. Dan betul-betul kita belajar ini bagaimana spiritualitas yang kristosentris. Spiritual yang tidak asal. Spiritual yang Alkitabiah. Jadi kita bisa belajar banyak juga dari buku ini. Satu hari demi satu hari. Kita bisa banyak mengetahui bagaimana spiritualitas yang Alkitabiah. Tuhan memberkati.